Ini menurut gue tempatnya rada gede gimana gitu ya. Ya namanya benteng pasti gede lah. Tapi ini termasuknya bagus ya, udah direnovasi gitu. Iya, karena kan ya kita tahu lah bangunan zaman dulu tuh bahan-bahan yang digunakan itu seperti apa. Kira-kira berapa tahun ya bangunan ini? Wah, udah jauh coy. Benteng Spellwitz dibangun pada tahun 1682 dan mengalami perluasan pada tahun 1685 dan 1731. Benteng ini dirancang oleh Hendrik Lukazon Kardel, tetapi menurut sejarawan Banten Neologi, benteng ini dirancang oleh orang kepercayaan Sultan Ageng Tirtayasa, keturunan Tionghoa yang kelak bergelar Pangeran Cakradana. Benteng ini bertujuan untuk menghalau Belanda yang datang melalui laut. Karena Belanda selalu gagal merebut benteng tersebut melalui jalur laut, akhirnya Belanda kemudian mendarat di Batavia. Dari Batavia barulah bisa menembus pertahanan Banten. Itu pun atas bantuan orang dalam kesultanan yang tak lain putra Sultan Ageng Tirtayasa sendiri, yang bernama Abdul Nasar Abdul Qohar, yang berkhianat dan berhasil merebut kekuasaan ayahnya. Iya, jadi kenapa sih si anaknya ini berkhianat? Karena dia mau merebut kekuasaan dari benteng ini. Oke. Pada saat itu yang dipimpin sama bapaknya dia, Sultan Jadilah Ageng. cepu gitu ya. Dia kayak model dicepuin gitu. Iya, dia durhaka banget ya kan, gue aja nggak berani sama bapak gue. Untung gak disumpahin ya jadi main kundang ya. Setelah Belanda menguasai benteng tersebut dan membangun ulang dengan mempekerjakan warga Tionghoa, dapat dilihat di seberang benteng ini terdapat sebuah vihara yang sama tuanya dengan benteng Spellwitz sendiri. Lalu nama Spellwitz sendiri ialah pemberian Belanda untuk menghormati gubernur VOC, yaitu Cornelis Jan Spilman. Benteng Spellwitz mulai ditinggalkan pada tahun 1811 karena adanya pemberontakan dan wabah sampar yang sempat melanda Banten lama. Setelah benteng lama tak berpenghuni, muncullah kisah-kisah mistis seperti yang akan diceritakan oleh Bro Alamsyah yang tak lain adalah warga sekitar benteng Spellwitz. Nah oke, teman-teman, sekarang kita sudah bersama salah satu narasumber nih. Kebetulan si AA asli warga sini juga ya? Asli. Jadi si AA ini asli warga lingkungan benteng Spellwitz gitu ya? Iya, Spellwitz. Nah kalau dari mitos-mitos yang beredar tentang benteng ini gimana? Ya kalau di benteng ini tuh sering adanya di situ. Yang tadi dekat kuburan itu? Ini nih, di atas ini. Oh, di tangga itu ya? Iya, di tangga ini. Iya, di atas ini nih. Oh ya, kalau yang sering ngeliatin sosoknya itu apa aja kalau yang tangga ini? Kalau di sini sosok kuntilanak. Kalau belah sana itu sosok tangan. Tangan? Iya. Oh, hanya tangan aja? Iya, hanya tangan. Tapi kalau kayak sosok-sosok yang, karena kan benteng ini dulunya sempat dikuasai sama penjajah Belanda. Iya. Maksudnya ada nggak sih kayak sosok-sosok warga Belandanya itu? Ada. Ada. Cuman adanya di dalam lorong. Oh, di dalam lorong. Iya. Kalau di situ api. Oh, api. Jadi keluar api. Oh, ngeri juga ya. Kalau A kan orang sini asli ya? Iya. Kalau A sendiri pernah lihat nggak kira-kira kalau setiap main kesini atau entah? Kalau saya pernah lihat di situ di bawah tuh waktu masuk pertama. Oh, lorong itu? Iya. Waktu masuk. Cuman itu mah kayak gorila. Kayak gorila. Banyak bulunya. Kayak kata saya mah paling itu gondoruo. Oh, gondoruo. Tapi maksudnya kayak sosok-sosok yang tinggal di sini tuh iseng nggak sih sama warga-warga yang di sekitaran tinggal di benteng ini gitu loh? Kalau sama warga sini nggak iseng. Oh, enggak. Cuman kalau warga lain sering iseng gitu, sering nyuruh gitu, sama orang pacaran gitu. Oh iyalah, mungkin di sana nggak seneng gitu. Ya nggak seneng karena tempatnya dipakai buat yang enggak gitu. Benar. Di benteng Spellwitz ada pula lorong yang terhubung dengan bunker,
yang konon menjadi tempat gudang senjata dan ruang penyiksaan tahanan oleh kolonial Belanda. Kebanyakan para tahanan ditangkap karena tidak membayar pajak dan pemberontak. Mereka ditangkap lalu disiksa di bunker tersebut. Nah, di bunker situlah Skeptic Crew akan mencoba beruji nyali. Tetapi sebelum uji nyali dimulai, Kuku dan Fajar akan mendengarkan pengalaman Bro Bimo dan Bro Detektif Misteri yang sebelumnya telah mengeksplor bunker tersebut. Kan udah eksplor ke sini ya sebelumnya. Ya. Saya mau tahu dong gimana apa yang dirasain gitu di dalam sini kira-kira. Nah, jadi pas gua ngekspor ke dalam itu posisinya gua emang sendiri masuk ke dalam, gua sendiri masuk. Ya. Di sebelah kanan ada kamar. Gua di situ ngedapet kayak sosok gitu ya, kayak sesuatu yang bayangan atau enggak. Emang menurut gua di situ paling dapat kalau gua mah ya. Ya. Terus ke depannya? Kalau gua ke lebih dalam lagi, gua malah nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa. Cuman di situ emang ruangannya kedap suara gitu ya, mantul semua ya. Gua rasain di situ, gua malah nggak dapet kalau di situ mah. Yang gua dapetin malah pas ada kamar itu di situ, gua dapet di situ. Sensasi gua di situ. Pas belokan itu, gua di situ lah dapetnya. Kalau dari Mas Detektif sendiri gimana nih? Sebagai detektif misteri. Detektif misteri ya, ngebongkar ya berarti ya. Kalau sini di dalam ini ya, emang ada yang masih di rantai itu memang ada. Kalau saya lihat itu sensasinya dia yang di rantai nih, dia posisinya di kamar di pojok itu dia begini nih, ada yang duduk begini, terus ada yang ngadep tembok, banyak banget di sana itu di dalam itu. Kalau yang suara cewek yang Abi mau ekspor itu yang suara cewek yang duduk di tangga. Oh, jadi justru bukan yang dari dalam dari kamarnya? Iya, bukan. Kalau yang kata Abimo ada suara cewek. Kalau di sini ya emang ngedres. Kalau bahasa kita mah suara itu kayak kayak minta tolong gitu tuh. Kalau bahasa kalau mungkin kerekam mah suaranya pasti kayak gitu. Tapi kalau kedengaran sama saya dia minta tolong dilepasin rantainya gitu. Tapi ada sempat interaksi juga nggak sama makhluk-makhluk yang kalau detektif misteri ya interaksi ada, malah banyak malah. Ada juga yang udah saya lepasin satu gitu di ujung sana, kasihan banget dia udah kayak kakek, udah tua banget, saya lepasin karena dia nggak bersalah, benar-benar nggak bersalah. Kalau yang dilepasinnya gimana, dibuka gitu satu-satu? Iya, kalau di goibnya dibuka gitu satu. Dibuka. Kalau bahasa kita mah keyakinan dengan kita sendiri, saya buka, dia bilang terima kasih udah. Itu terima kasih banyak Mas Detektif Misteri sama Mas Abima Explore. Ya, sekarang kami mau siap-siap buat uji nyali di dalam dulu ya. Siap-siap. Ya, semoga aja ketemu apa yang tadi dibilang di semoga dalam ada suara gitu kan. Soalnya itu yang dominannya yang bersuara tapi itu minta tolong sebenarnya, bukan nakutin. Gitu. Oke, gue udah sendirian di tempat ini. Dan ini katanya yang gue dengar-dengar di sini tuh sering nongol kuntilanak ya atau perempuan gitu. Yang gue rasain di sini tuh panas karena tuh nggak ada ventilasi gitu. Kalau dilihat-lihat sih gue nggak dengar suara maupun bau gitu, nggak ada sama sekali. Tapi yang bikin gue bete tuh gerahnya, karena ventilasinya tuh kecil-kecil banget, segede-gede gini, segitu. Gue di lorong udah sendirian masih, dan lu bisa lihat sendiri tuh ada kelelawar gitu. Lu ngapain tuh kelelawar? Makhluk halus ini gua teman bocah lu orang Tangerang. Gua sekali-kali pengen main ke sini. Kaki gua panas banget lama-lama kalau kayak gini terus. Tuh ruangannya tuh gua kasih lihat kayak gini.
Nah, ini lilin udah sengaja gue pasang dari tadi malam, kira-kira jam 11, sekarang udah jam 1. Kalau di sini gue cuma baru 2 menit aja udah gerah banget, gila. Oh iya, ini tuh bangunannya dulu dibangunnya sama orang Tionghoa gitu setahu gua, bukan sama orang pribumi ya. Yang buat bangunan itu deh pokoknya. Ngeliat tuh ada kelawar. Aduh, malah mau kencing nih gua, anjir. Gak ada apa-apa sih, gue udah kecoa mungkin. Nah tuh, ini tempat sih bener-bener asik banget kalau dibuat uji nyali kayak begini. Tuh gimana nih, lampunya mati. Nah, sorry nih ya. Oke, gue udah 5 menit di sini. Yang gue rasain tuh nggak ada apa-apa sama sekali, cuman gerah doang. Nggak ada suara-suara aneh, nggak ada bau aneh. Nggak, ya pokoknya gitu dah. Biasa aja, lu kayak di dalam ruangan gimana sih? Oke, gue udah mau cabut ya sekarang. Oke, goodbye. Cerita-cerita mistis warga-warga sini. Tuh lorongnya nggak kelihatan lagi kalau di kamera. Ini pokoknya lorongnya rada besar gitu. Di sini ada kamar juga nih. Bukan kamar sih ini sebenarnya. Yang gue pikirin mah. Gue jalan nih lorongnya nih. Tadi gue masuk ke sini sendirian, gila bener dah. Temen gue malah manggil-manggil. Yoi, ada ventilasi jadi ada men. Lu bisa lihat leher gue no, keringat semua sih ya. Tuh lihat gelap banget men. Ini jalan keluarnya nih. Ini jalan keluarnya. Nih kalau lu udah bisa ketemu jalan keluar gini adem banget rasanya. Udah kok. Udah. Oke, gue udah nyampe luar. Gimana kok? Gak ada apa-apa bang. Gak ada apa-apa. Iya. Kalau kayak dari kalau yang gue hawa sih pertama ya panas ya, karena mungkin gak ada ventilasi gitu atau gimana. Kalau dari suara-suara juga nggak ada gitu sama sekali. Ya udah pokoknya gitu dah. Oke nih sekarang gue mau switch sama. Oke, lu sekarang gantian ya. Iya, gue gantian dong. Tapi di dalam panas lu, nggak enak serius. Iya, nggak apa-apa lah, wajar aja orang. Tadi kan lu bilang nggak ada ventilasinya. Iya. Ya udah dah, cabut dah lu. Ganti bang ya. Iya. Sekarang gue gantian nih uji nyali sama si Koko. Tadi si Koko udah explore di sini, udah sempat uji nyali di ruangan ini. Cuman yang dia rasain sih karena ini ruangannya di bawah tanah, jadi ya pengap lah. Udah gitu ventilasinya cuma segitu. Di sini gue ditemenin 2 lilin. Jadi 2 lilin ini adalah alat pembantu penerangan gua selain dari senter ini. Nah jadi konon kabarnya sih yang gua baca di internet, tempat ini digunakan untuk tempat penyiksaan masyarakat Indonesia teman-teman. Ya bisa lo lihat sendirilah bangunannya ya kan, udah tua begini. Iya jadi tadi pas gua uji nyali sih
menurut gue tempat yang apa ya, yang energinya yang gue rasain tuh yang kamar kecil sebelah kanan sih. Cuman kalau gue lihat dari tempatnya yang kamar itu, mungkin itu salah satu tempat eksekusi pembantaian warga Indonesia ya. Jadi buat temen-temen nih gue saranin nih, kalau misalnya lu mau belajar tentang sejarah, ini tempat bagus banget sih buat belajar sejarah. Karena bangunan ini sudah dibangun dari sebelum Indonesia merdeka. Gila, ngap juga sih teman-teman, karena apa ya, di sini tuh ventilasinya cuma sedikit-sedikit gitu loh. Jadi gue rada ngap juga, sekalinya ada tuh cuman nih. Gak kebanyakan kan teman-teman gimana rasanya dulu para masyarakat Indonesia yang disiksa di dalam lorong ini dengan apa ya, dengan space tempat yang seperti ini tuh gila sih, nggak kebayang. Jadi ya kita harus menghargai jasa-jasa pahlawan kita yang sudah mendahului dulu kita. Gue sih deg-degan anjir. Bisa lo lihat dong, tempat seperti ini ya kan, disiksa, nggak kebayang. Dan kalau menurut informasi dari warga sekitaran benteng ini, kerap kali banyak sosok-sosok yang apa ya, yang timbul di sini gitu loh. Ya wajar aja sih, karena kan tempat ini adalah salah satu tempat pembantaian masyarakat kita. Jadi mungkin arwah-arwah yang ini ya masih tinggal di sini, cuman ya kita tetap menghargai lah. Sekarang gue udah selesai nih. Gila, nggak kebayang lu di dalam tuh, padahal cuma beberapa menit, cuman rasanya tuh kayak berjam-jam anjir ya kan. Duh, Gimana, udah kelar? gila-gila banget gua. Gimana, apa aja yang lu rasain bang di dalam bang? Gak ada apa-apa sih gua. Gak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa. Ya paling ngap-ngap doang kan? Iya, cuman karena yang tadi bener yang lu bilang itu, ventilasinya. Oke, mungkin kita udahin aja nih perjalanan wisata malam ke Benteng Spellwitch ini. Iya, tapi rekomendasi banget sih buat lo yang suka jalan-jalan malam ya kan, nyari-nyari tempat-tempat horor, ya lu bisa datang ke sini. Selain lu gabut-gabutnya ya jadi selain lu bisa apa ya, menguji mental diri lu bisa belajar juga dari tempat ini. Benar. Karena tempat ini menyimpan apa ya, perjalanan Nusantara ya kan. Anjir, perjalanan Nusantara nggak tuh?